Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebuah artikel dengan judul Penerapan Model Populasi Kontinu pada Perhitungan Proyeksi Penduduk di Indonesia, Studi Kasus Provinsi Jawa Timur. Di mana dengan saya sendiri, Rohyatul Audil dengan NIM D1D020058. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pemodelan matematika. Pendahuluan. Proyeksi jumlah penduduk adalah masalah paling penting pada beberapa negara di dunia. Tren proyeksi jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, usia penduduk, urbanisasi dan migrasi merupakan variabel-variabel yang menjadi faktor penentu studi interdisipliner perubahan global di masa datang. Tingkat pertumbuhan populasi akan secara langsung berpengaruh pada kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Itu menurut O'Neill DKK tahun 2021 dalam artikelnya. Selanjutnya kita sudah mengetahui kalau Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah, salah satu daerahnya itu adalah Jawa Timur, di mana Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak di Indonesia dengan luas wilayahnya 47.799,75 km persegi, dengan kepadatan penduduknya tahun 2018 mencapai 826,39 jiwa per kilometer persegi berdasarkan data dari BPS. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk di Jawa Timur itu tiap tahunnya makin bertambah. Maka dari itu dibutuhkan model proyeksi untuk menghitung jumlah penduduk di tahun mendatang, yaitu salah satunya model pertumbuhan populasi kontinu. Model pertumbuhan populasi kontinu itu dibagi menjadi dua, ada yang model eksponensial sama model logistiknya. Makanya di sini tujuan dari penelitian ini adalah menentukan besarnya laju pertumbuhan serta besarnya jumlah penduduk pada tahun 2030 dengan model eksponensial dan model logistiknya. Lalu akan dicari model yang paling akurat yang memiliki nilai skala terkecil menggunakan mean absolute percent error atau MAPE. Model pertumbuhan populasi kontinu yang pertama adalah model eksponensial. Model eksponensial pertama kali diperkenalkan oleh Malthus pada tahun 1978 yang dikenal dengan model pertumbuhan Malthus 1992. Model eksponensial digunakan untuk mengestimasi populasi dengan laju pertumbuhan konstan, di mana model eksponensial dinyatakan dengan dn per dt sama dengan rnt, di mana nt-nya adalah jumlah populasi penduduk. Ini merupakan solusi umum dari model eksponensial, yaitu nt sama dengan e pangkat rt plus c. Lalu ini adalah solusi khusus dari model eksponensial, yaitu nt sama dengan n0 pangkat rt. Lalu model logistik pertama kali diperkenalkan oleh Verhoeven pada tahun 1845. Model logistik ini adalah modifikasi dari model eksponensial. Model logistik diasumsikan dengan jumlah rata-rata pertumbuhan yang bergantung pada besarnya populasi atau laju pertumbuhan per kapita. Model logistik dinyatakan seperti ini, dn per dt sama dengan rn dikali 1 minus n per k, di mana solusi umumnya yaitu nt sama dengan k kali e pangkat rt plus c per 1 plus e pangkat rt plus c, di mana k-nya itu adalah carrying kapita. Lalu untuk solusi khususnya yaitu nt sama dengan k kali e pangkat rt plus c per e pangkat minus rt dikali k per 0 n0 minus 1 plus 1. Nah, metode penelitian, alur dari penelitian ini adalah pertama, menghitung jumlah populasi awal serta populasi pada tahun selanjutnya. Lalu menentukan carrying kapitanya, lalu menentukan laju pertumbuhannya, lalu menghitung jumlah populasi penduduk menggunakan model logistik dan eksponensial, lalu membandingkan seberapa akurat nilai hasil estimasi penduduk menggunakan model eksponensial dan logistik, lalu membandingkan hasil perhitungan yang mendekati skala terkecil dengan data sebenarnya, dan terakhir menentukan proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur tahun 2030. Hasil dan pembahasan. Dalam melakukan proyeksi penduduk di Provinsi Jawa Timur diperlukan terlebih dahulu analisis perhitungan terhadap jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur agar dapat
diketahui pola dan banyak data yang digunakan. Nah, didapatkanlah sebuah data dari Badan Pusat Statistika, yaitu jumlah penduduk di Jawa Timur tahun 2012 sampai 2019. Nah, berdasarkan dari tabel 1 itu, dilakukan proyeksi penduduk di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model logistik dengan diasumsikan T-nya itu sama dengan 0. Maka didapatkan N0-nya sebanyak 38.106.590. Nah, lalu akan dicari nilai carrying kapitanya ataukah menggunakan rumus ini. Nah, didapatkanlah nilai carrying kapitanya yaitu K sama dengan 43.997.165,6. Nah, dari ini kita kan sudah mengetahui nih nilai K-nya, maka dimasukkanlah N0 dan K-nya itu ke dalam solusi khusus, model solusi khusus dari model logistiknya. Didapatkanlah persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita akan mengetahui model logistiknya. Didapatkanlah 7 buah model logistik seperti ini. Nah, dari 7 model ini, maka kita bakal dapat hitung proyeksi jumlah penduduk menggunakan model 1 sampai 7 yang secara lengkapnya bisa dilihat pada tabel ini. Ini adalah hasil dari model-model ini untuk menghitung jumlah penduduk Jawa Timur. Tabel ini juga merupakan perbandingan jumlah penduduk Jawa Timur antara hasil sensus dan hasil model logistiknya. Selanjutnya model eksponensial, seperti yang tadi sudah saya perkenalkan, gimana model eksponensialnya dan gimana solusi khususnya. Maka dari solusi khususnya kita bakal bentuk 7 buah model eksponensialnya seperti ini. Lalu setelah itu dicarilah jumlah penduduk menggunakan 7 buah model ini seperti ini. Nah, didapatlah perbandingan jumlah penduduk antara hasil sensus dan hasil model eksponensialnya. Oke, kita akan menghitung galat nilai proyeksi jumlah penduduk menggunakan Marpe. Nah, seperti yang kita ketahui tadi itu, kalau kita udah dapat model eksponensial, model logistiknya, kita bakal mengetahui nilai galatnya gitu. Setiap modelnya. Nah, dari 7 model yang udah kita dapetin di model eksponensial itu, dihitung nilai galatnya, maka didapatkanlah seperti dilihat pada tabel 4 ini. Lalu untuk tabel 5 juga galat model logistiknya. Nah, untuk mencari nilai tiap galat model itu digunakan rumus seperti ini. Nah, di mana XI itu adalah jumlah penduduk yang sebenarnya atau hasil sensus itu, sedangkan XFI itu adalah jumlah prediksi yang dihitung tadi tiap modelnya itu, mau model eksponensial maupun model logistiknya. Lalu kita akan menghitung, sebelumnya itu kita lihat dulu dari tabel ini mana yang memiliki nilai galat yang paling kecil. Nah, setelah kita lihat yang memiliki nilai galat paling kecil pada model eksponensial itu berada pada galat model 5. Sedangkan juga di logistik juga seperti itu, yang memiliki galat paling kecil itu adalah model 5-nya. Setelahnya kita bakal bisa memprediksi jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur itu pada tahun 2030. Yang pertama, model eksponensialnya. Didapatkanlah tadi akurasi galat paling kecilnya itu kan di model 5. Nah, didapatlah persamaan yaitu seperti ini. Lalu model ini digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur. Nah, diperolehlah nih misalnya kita T-nya itu kita misalin 18. Maka N-nya itu sama dengan 42.552.016. Nah, itu adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2030. Sama dengan 42.552.016. Selanjutnya model logistik. Tadi kita sudah ketahui model 5 adalah memiliki nilai galat yang paling kecil. Dari situ kita bisa mengetahui nih persamaan untuk model logistiknya seperti ini. Nah, dari persamaan itu kita misalin T-nya tuh 18 sama juga kayak di model eksponensial. Maka didapatinlah nilai N-nya itu sama dengan 41.444.035. Nah, itu adalah prediksi jumlah provinsi penduduk Jawa Timur tahun 2030 dari model logistiknya sebesar 41.444.032.
Nah, adapun dia tuh digambar juga menggunakan grafik. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, yang grafik pertama itu jumlah penduduk Jawa Timur antara hasil sensus sama model eksponensialnya. Lalu grafik 2 perbandingan jumlah penduduk antara hasil sensus dan model logistik. Nah, berdasarkan grafik 1 dan 2 itu model logistik lebih akurat dalam menggambarkan jumlah penduduk dikarenakan model logistik dapat memberikan hasil yang lebih mendekati hasil sensus dibandingkan dengan hasil model eksponensial. Dari nilai MAPE diperoleh model eksponensial 5 dan model logistik 5 yang memiliki nilai galat paling kecil dibandingkan model lain. Perhitungan mean absolute percent error atau MAPE diperoleh nilai galat dari nilai MAPE diperoleh model eksponensial 5 dan model logistik 5 yang memiliki nilai galat paling kecil dibandingkan model lain. Perhitungan mean absolute percent error atau MAPE diperoleh nilai galat model eksponensial 5 sebesar 0,72, sedangkan nilai galat model logistik 5 sebesar 0,004532, sehingga dua model tersebut akurat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk karena memiliki nilai galat yang kecil. Akan tetapi berdasarkan jumlah tujuan penelitiannya itu mencari MAPE yang paling akurat yang memiliki nilai MAPE terkecil untuk memprediksi jumlah penduduk, maka dipilih model logistik 5. Kesimpulan, yang pertama, laju pertumbuhan penduduk atau R di Provinsi Jawa Timur menggunakan model eksponensial adalah sebesar 0,00613 dengan NT sama dengan 38.106.590 E pangkat 0,00613 T. Lalu, laju pertumbuhan penduduk R di Provinsi Jawa Timur menggunakan model logistik adalah sebesar 0,511. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2030 dengan estimasi model eksponensial 5 adalah sebesar 42.552.016. Sedangkan menggunakan estimasi model logistik 5 adalah sebesar 41.444.032. Nilai carrying capital K-nya sama dengan 43.997.165,6. Model paling akurat untuk estimasi jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2030 adalah model logistik 5 berdasarkan nilai MAPE terkecilnya. Proyeksi jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan grafik model eksponensial menunjukkan pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan. Proyeksi pertumbuhan penduduk model logistik tidak akan melebihi nilai carrying capitalnya, yaitu 43.997.165,6. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.